Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, hari ini kita akan kembali membahas tentang e-learning. Hari ini materinya adalah tentang cara memberikan tugas upload. Rata-rata guru terkendala, juga siswa yang menjawabnya terkendala dalam memberikan tugas upload. Maka Bapak Ibu dalam hal ini perlu mempersiapkan yang pertama sekali, Bapak Ibu harus memiliki email aktif ya, bukan email yang ada di e-learning. Yang kedua, file atau dokumen, dalam hal ini tugas untuk siswa yang akan diberikan oleh guru. Yang ketiga, kemudian mengupload tugas di Google Drive. Yang keempat, mengcopy link dari Google Drive. Kita copy link yang di Google Drive, kemudian kita pastikan di e-learning. Yang terakhir adalah tentu Bapak Ibu memeriksa jawaban siswa dan memberikan penilaian di e-learning. Oke, baik, itu tahapannya. Sederhananya seperti ini skemanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, baik, kita mulai tahapan awal. Yang pertama sekali Bapak Ibu harus punya email untuk login di Google Drive. Saya contohkan, umpamanya Bapak Ibu sudah memiliki email, yang biasanya email ini bisa dipakai untuk kirim email, upload tugas di upload file di Google Drive, untuk login YouTube dan sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu, ketikkan di browser kita, di Google Chrome boleh, di Mozilla Firefox boleh, Opera juga boleh. Kita ketikkan google.com. Nah, nanti seperti ini. Bapak Ibu kemudian login langsung di 9 titik ini ya. Ada 9 titik. Kita klik, pilih Google Drive. Oke. Begitu buka klik Google Drive. Kalau yang belum aktif emailnya, belum login di Google, dia akan diminta seperti ini, minta login. Oke, kita login, masukkan email Ibu, kemudian passwordnya, dan klik next atau berikutnya. Nah, kita sudah berada di halaman Google Drive. Ini dia, tandanya seperti ini. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu buat folder. Di sini ada new, pilih folder. Kemudian kita beri nama sesuai dengan tugas yang akan diberikan kepada siswa. Umpamanya tugas kelas 6 tema 3. Tulis tema 3. Subtema 1 PB5 umpamanya. Oke, kita create. Nah, folder yang kita buat tadi langsung nampak di sini. Ini foldernya tugas kelas 6 tema 3. Oke, kita arahkan di sini. Subtema 1 PB5. Selanjutnya Bapak Ibu klik pada bagian folder ini 2 kali. Nama foldernya sudah ada di Drive, di My Drive, kemudian tugas kelas 6 tema 3 subtema 1 PB5. Masih kosong, tidak ada file di sini. Ya. Ini ada perintah drop file here. Berarti suruh memasukkan filenya ke sini. Bagaimana caranya? Klik new. Kalau tadi buat folder, sekarang kita masukkan file upload.
memasukkan file dari komputer atau laptop ke dalam Google Drive ini. Kita cari di mana menyimpan file Bapak Ibu. Ini dia, saya sampelkan. Saya contohkan kelas 6, tema 3, subtema 1, PB5. Kita open. Oke. Ini sudah selesai nguploadnya. Oke, kita tutup. Ini sudah ada file upload di sini. Nah, file ini yang akan kita copy linknya ke dalam e-learning. Ini sudah sampai sini tahapan Bapak Ibu sudah selesai. Sekarang kita klik di file ini, kemudian kita pilih rantai ini, get share link. Oke. Nah, di bagian pengaturannya ini kita atur, pilih siapa yang boleh melihat di sini, mau dibagikan ke siapa. Kita pilih yang anyone with the link, ya, yang ini. Oke. Kemudian copy linknya, copy. Kita klik copy link. Oke. Kemudian pilih selesai atau done. Oke. Selanjutnya kita ke e-learning. Baik. Bapak Ibu login di e-learning seperti biasa, gunakan akun masing-masing. Baik, setelah login, Bapak Ibu ke tugas. Kemudian pilih tambah tugas upload. Oke. Tambah tugas upload di sini, Bapak Ibu klik. Oke, seperti biasa, Bapak Ibu, setelah muncul tugas upload, kita tuliskan judulnya, umpamanya tugas kelas 7A tema 2, tadi tema 1 ya. Nah, disesuaikan judulnya dengan tugasnya ya. Oke, kemudian pelajarannya apa? Umpamanya saya pilih bahasa Indonesia. Ini saya pilih kelas 7A sebagai contohnya. Nah, di bagian info, Bapak Ibu, kita sering terkendala di bagian info ini. Ini penting sekali, jangan dianggap remeh, karena ini akan muncul infonya di beranda siswa saat mau mengerjakan tugas. Kita beri penegasan di sini, langkah-langkah apa yang harus diperbuat oleh siswa. Kita berikan judulnya seperti ini, baca terlebih dahulu sebelum klik tugas. Oke. Kemudian yang pertama yang harus dilakukan oleh siswa yaitu klik link. Ini link ya. Klik link download file berikut ini. Nah, mana link download yang tadi ini? Yang kita copy tadi di sini. Get link tadi di Google Drive ini yang kita copy tadi ini, pastekan di sini. Ya, pastekan di sini. Oke, cara pastenya gampang. Bapak Ibu jangan langsung Ctrl V atau klik kanan di sini paste, bukan seperti itu. Nanti linknya nggak hidup. Kita kliknya di sini. Oke, klik di sini gambar rantai. Ini ada link. Ya, di sini link rantai juga. Di sini juga kita sambungkan rantai juga. Oke, kita klik link. Kemudian pastekan di sini URL-nya tadi. Linknya tadi kita pastikan di sini, langsung paste. Oke, kemudian oke. Nah, link tadi akan langsung muncul di sini. Silahkan Bapak Ibu warnain. Ini mau pakai warna merah, warna biru, terserah Bapak Ibu ya. Tujuannya untuk apa? Supaya lebih kontras, lebih nampak jelas. Kemudian yang kedua, perintahnya adalah pahami materi hasil download. Yang ketiga, kerjakan tugas. Oke. Kerjakan tugas.
Kemudian dapat dikerjakan di Microsoft Word atau ditulis di kertas. Artinya, siswa dapat mengerjakan soal ini setelah selesai di-download. Dia dapat mengerjakan, bukanya boleh di Microsoft Word nanti sesuai dengan file yang Bapak Ibu kirimkan. Saran saya, kirimkan dalam bentuk doc Microsoft Word atau dalam bentuk PowerPoint, supaya siswa di rumah bisa membuka dalam bentuk PowerPoint dan Microsoft Word. Jangan dalam bentuk gambar. Kalau dalam bentuk gambar, orang tua tidak bisa mengeditnya, ya, agak kesulitan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, setelah orang tua mendownload atau siswa mendownload file ini, dia akan mengerjakan dalam bentuk format sesuai yang Bapak Ibu berikan. Selanjutnya adalah mengerjakan tugas, kemudian dikirim kembali file tugasnya dengan cara klik upload tugas. Pilih, ya. Pilih. Sini pilih file. Kemudian cari tugas yang mau diupload, klik upload, selesai. Nilai akan keluar setelah diperiksa oleh guru. Terima kasih. Nah, tahapan ini nanti yang akan muncul di beranda siswa. Nanti kita akan lihat. Oke, setelah ini selesai. Yang ini jangan lupa checklist. Bagian tengah setelah selesai mengerjakan atau jika nilai sudah tersedia. Yang ini kosongkan saja. Kita klik update. Oke. Kalau Bapak Ibu menemukan kendala seperti ini, error seperti ini, tidak usah khawatir. Bapak Ibu balik saja tanda panah ini, klik kembali. Oke, dia akan kembali ke sini, tetapi ini sudah tersimpan sebenarnya. Oke, kita balik ke beranda atau ke tugas, kita klik. Nah, tugas upload tadi sudah selesai ini, tinggal terbitkan. Sekarang kita terbitkan. Sekarang kita akan lihat tugas ini tampilannya di siswa seperti apa, tugas upload tadi. Oke, baik Bapak Ibu. Kita keluar dulu. Kita akan lihat sampai di sini tahapan Bapak Ibu sudah selesai ya. Sampai di sini sudah selesai tahapan Bapak Ibu mengupload tugas. Oke, sekarang kita log out. Selanjutnya Bapak Ibu, siswa nanti akan login sebagai siswa tentunya di akun masing-masing yang sudah ada. Kita lihat tampilannya. Nah, di sini siswa akan mengerjakan tugas di bagian menu tugas. Oke, di menu tugas siswa akan dapat melihat tugasnya. Nah, seperti ini. Nih, langsung muncul seperti ini ya keterangannya. Tugas kelas 7A tema 1 persamaan dan perbedaan. Nah, ini. Info yang tadi kita buat ada di sini. Link yang kita masukkan nih akan berbentuk tangan kalau kita arahkan mouse ke sini. Oke. Ini kalau diklik maka langsung akan terhubung kepada file yang kita bagikan tadi di Google Drive. Kita coba lihat. Nah, langsung terbuka seperti ini. Oke. Jadi orang tua bisa langsung membaca, si anak juga bisa langsung membacanya. Jelas sekali di sini nampak, ya. Nah, ini ada kopian dalam bentuk Microsoft Word. Ini nggak tahu saya, seharusnya tidak boleh kayak gini karena ini tidak nampak ya. Yang ini juga tidak nampak, seharusnya gambarnya saja yang dimasukkan. Di crop lagi gambarnya yang dimasukkan ya, kasihan tidak nampak. Nah, ini kelebihan halaman, seharusnya halamannya 2 saja ya, ini dibuang. Oke, ini sebagai sampel. Setelah orang tua atau si anak membuka file ini, dia bisa download di sini. Nah, ini sudah pasti anak-anak tahu ataupun orang tua sudah paham. Kalaupun tidak di-download, dia sudah bisa melihat apa tugasnya. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, si anak bisa mulai mengerjakan di sini. Mulai kerjakan. Kemudian klik OK. Nah, ini
file yang tadi kita lampirkan serta keterangannya ada di samping sini juga. Nah, ini kebanyakan siswa hari itu juga kejadian guru tidak menyertakan tugasnya atau tugasnya di materi gitu ya, gabung. Ditulisnya di menu materi. Jadi agak tidak bisa siswa ini balik ke menu awal sebelum dia menyelesaikan ini, tugas ini. Ini tidak bisa lagi kembali ke menu awal nih. Tetap ini saja, nggak bisa kita balik lagi ya. Nggak ada menu untuk kembali ke menu awal. Kenapa dibuat seperti ini? Agar siswa fokus pada satu penyelesaian tugas dulu hingga dia selesai mengerjakan tugas. Oke, baik, selanjutnya nanti siswa bisa klik lagi link ini. Nih, bisa diklik. Oke. Setelah dia download, dia kerjakan ya. Dia akan baru masukkan file sini. Klik choice file, ini siswa nanti bisa masukkan file tadi udah dikerjakan, dia upload kembali. Open, kemudian dia upload. Nah, Bapak Ibu, siswa di sini hanya bisa mengupload file dalam bentuk dokumen ya, doc, PPT, PDF, tidak bisa untuk MP3 ya, suara, tidak bisa untuk video. Pada session selanjutnya kita akan membahas bagaimana supaya siswa bisa mengupload video dan suara ya. Suara saja atau video dan suara ya. Ini khusus untuk tugas dalam bentuk Microsoft Word, PowerPoint ya, PDF dan gambar. Baru bisa diupload di sini. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu ini bisa dipahami. Selanjutnya siswa akan klik upload. Nah, sudah selesai, siswa mengerjakan. Tinggal dia nanti melihat nilai. Ini masih kosong, kenapa? Karena guru belum memeriksanya. Oke. Sekarang kita kembali ke menu guru. Oke, ini menu guru di tugas. Ini yang tadi kita tutup dulu. Kita pilih koreksi. Nah, tadi siswanya sudah mengirimkan. Kita tinggal koreksi. Nah, ini file yang dikirimkan oleh siswa. Kita klik. Maka langsung terdownload di sini filenya. Ini ya. Filenya terdownload di sini. Kita klik, kemudian pilih open folder. Kita lihat hasilnya tadi siswa mengirimkan apa? Ini. Ya, yang siswa kirimkan tadi soal kita lagi dibalikkan lagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk yang ini kan filenya dalam bentuk soal isian ya. Kalau kita lihat tadi di sini Bapak Ibu, kita kembali dulu ke sini. Kita klik edit, kita lihat ini soalnya. Karena ada beberapa soal yang memang seharusnya tidak model upload. Ini Bapak Ibu harus dipahami tentang materi soal esai dan soal upload ya. Nah, ini di sini soalnya ini dia. Tuliskan 5 pengaruh bola lampu bagi kehidupan masyarakat di tempat tinggalmu. Ini bisa dibuat dalam bentuk esai. Jadi tidak perlu, ini soal esai, bukan soal yang harus diupload ya. Artinya Bapak Ibu bisa membuat tugas esai ini di menu esai di sini. Tugas. Nih, tugas esai. Bukan tugas upload. Kalau tugas upload itu soalnya tidak seperti ini. Ya. Ini, yang nomor selanjutnya mana? Ananda mengetahui interval pada nada dengan benar. Ananda memperhatikan nada. Ini tugasnya yang ini cuma satu ya. Tuliskan 5 pengaruh bola lampu. Yang ini aja. Sebenarnya ini kan bisa di essay gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang di tugas upload itu seharusnya soalnya bentuknya seperti ini. Contohnya ini saya contohkan.
Nah, ini ya. Contohkan seperti ini tugasnya. Nah, dia dalam bentuk buat laporan percobaan dari rangkaian listrik sederhana. Jadi dia membuat laporan, baru diupload tugasnya. Karena ini ada gambar rancangan lampu seri sederhana. Jadi tidak bisa ini di tugas essay, ini harus tugas upload. Ini cocok ditaruh di tugas upload, ya. Kenapa? Karena ada gambar siswa yang harus dia gambar di kertas, kemudian dia harus kirimkan. Tapi kalau soal essay yang tadi, yang ini tidak perlu di tugas upload, ya. Di tugas essay saja, agar siswa juga lebih mudah gitu ya dipahami. Oke, baik Bapak Ibu. Seperti itu, mudah-mudahan bisa saling belajar dan berbagi menggunakan fungsi-fungsi yang ada di e-learning. Terima kasih. Selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana membuat soal essay. Ya, soal essay sudah ya, sudah ada linknya. Soal upload ini sudah ya. Nanti soal upload yang model video atau suara dan gambar ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.